dipersembahkan oleh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'idz billah. Innahu huwas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat datang lagi di acara sahur kesayangan kita Asmaul Husna di Metro TV. Kita akan ngaji bareng lagi, kali ini akan sesuai dengan ayat yang dibaca nama Teh Yunda. Tadi ada Asmaul Husnanya Allah yang As-Sami', Allah Maha mendengar. Cuman kan yang jadi pertanyaannya kadang, apakah dengan Allah Maha mendengar itu semua doa kita itu pasti dikabul? Nah, ini yang kita bahas ya. Bismillah. Yuk, gini, Allah itu Maha mendengar, Dia ngedengar semuanya. Yang kita ucap teriakan atau juga yang kita ucap dalam hati. Makanya satu hikmah pertama dari Allah As-Sami, Nabi pernah mengingatkan ada seorang sahabat yang berdoa itu teriakan, ya Allah, ya Allah. Maka Nabi menegurnya, kau berdoa kepada Tuhan yang tidak tuli, ya. Maka satu, itu jadi adab dalam berdoa dengan suara lirih, justru bukan dengan teriakan, kabulin nggak. Yang kedua, iya Allah itu mendengar, tapi nggak melulu dikabulin semuanya, ya. Karena cara orang ngabulin itu dia terserah Allah. Jadi bukan Allahnya nggak ngabulin, tapi kalau kitanya berpikiran bahwa oh Allah kan Maha mendengar, maka kenapa saya nggak dikabul? Bukan nggak dikabul, cuman kan nggak bisa ngabulinnya sesuai yang kamu pengen. Sama kayak anak kecil doyannya coklat, permen, pas sakit gigi dia tetap minta permen, masa tetap dikabulin sama orang tuanya? Karena enggak. Kita minta, saya pengennya dia pasanganku. Dia ya Allah, hanya dia. Kalau nggak bisa, pokoknya harus dia. Nah Allah tahu, wah ini kamu sama dia ada masalah nih nanti nih ke depannya. Makanya nggak dikabul, ternyata gagal nikah misalkan sama dia. Ya karena itu sebetulnya lagi ditolong, kitanya aja yang bahagianya cuman harus selalu mana yang aku suka. Mana yang aku suka. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, Allah ngabulin doa itu 3 cara. 1, dikabul. Kalau nggak dikabul gimana? Dijauhin dari musibah. Ya, harusnya kepleset nggak jadi. Harusnya mau ketipu orang nggak jadi. Gitu. Nomor kita hilang di handphone si penipunya. Atau yang ketiga, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Jadi nggak ada yang buruk, pilihannya cuma 3 itu. Itu salah satu makna dari beberapa makna dari As-Sami'. Gitu saya. Maka ngamalinnya gimana nih kita dalam rumah tangga? Ya udah, kita juga harus jadi pendengar yang baik ya. Karena kita tahu ngobrolin yang nggak penting dalam keluarga itu justru penting. Bahkan ada yang bilang bahwa pernikahan itu 70%-nya, bahkan ada juga yang berani bilang 90% dari pernikahan itu ngobrol. Komunikasi. Ya, maka ya itulah pentingnya kita komunikasi. Gara-gara komunikasi kita jadi makin ngerti saling maunya kayak gimana. Karena kan kita udah hidup bersama nggak bisa sendiri-sendiri. Nah sekarang kita itu hidupnya gampang karena ada alat komunikasi. Ya, kebayang misalkan di zaman bapak dulu gimana ya komunikasi sama mama ya. Apakah surat-suratan? Apa gimana tuh dulu, Mbak? Mungkin langsung tanya ke bapaknya aja, Iya. Bu ya. Agak gatel mau sambil siapin buah juga, sayang. Oh iya. Bapak langsung aja ngobrol sama Papa ya. Bu ya, sebentar ke belakang ya, sayang ya. Ya jangan lama-lama ya, nanti Ya, rindu. siapin buah dulu Benar ya. kok yang Koko ucapin tadi masalah komunikasi di antara keluarga, suami dengan istri. Seperti sekarang ini Koko dengan Yunda, kalau dulu Bapak dengan Mama, cara berkomunikasinya itu kan sangat jauh berbeda. Kalau Koko itu berkomunikasi menceritakan ilmu yang Koko pelajari, ilmu yang Yunda pelajari. Kebalik, perbedaannya itu kalau di eranya zamannya Bapak dengan Mama itu kan ya terus terang, ilmu pun cuma secuil ya kan gitu kan. Ya ngalir gitu aja. Ngalir gitu aja berdasarkan itu tadi. Pengalaman. Berdasarkan pengalaman zaman dulu ya kan. Tapi insya Allah dengan komunikasi, dengan ilmu yang sedikit tadi, karena kasih, karena sayang, itu kan. Tetap kerasa ya. Nggak perlu sih kasih sayang, aku cinta kamu, aku sayang kamu. Nggak perlu sih diungkapi, ya. apalagi terus terang kalau Bapak itu kan
cara ngungkapin sayangnya bukan Jujur, dengan lisan. jujur. Kalau yang begitu-gitu itu sih perlu belajar ya, di era sekarang ini perlu belajar dengan anak-anak sebenarnya. Jadi secara Islam kok, ini kan komunikasi yang seperti itu, kasih sayang, itu kan nggak ada dipelajari di sekolah-sekolah atau di apa gitu kan. Berdasarkan Al-Quran sebenarnya kalau dikupas, kalau itu diajarkan di sekolah-sekolah umum, betapa apanya ini anak-anak muda zaman sekarang, generasi zaman sekarang. Jadi menurut Islam itu apakah penting ini diterapkan untuk generasi penerus di negeri ini. Jadi Al-Quran juga banyak Pak cerita tentang Allah itu maha mendengar. Bahwa doa hambanya mau di dalam perut ikan paus juga selalu kedengeran. Kan kita tahu Nabi Yunus kan berdoanya udah kegelapan malam, kegelapan dasar laut, juga kegelapan perut ikan. Tapi tetap aja kedengeran tuh. Sehingga akhirnya, udah datang nih. Silakan Pak, sambil Pak. Ada buah, Masya Allah. Beneran dimakan nih? Sambil ya, bismillah. Jadi Allah itu maha mendengar. Maka cara kita, betul kata Bapak, itu penting. Dan kabar baiknya, Al-Quran itu sudah mengajarkan itu dari 14 abad yang lalu. Cuman ya memang itu dia. Di pendidikan kita sekarang, itu dia memang nggak semuanya ngambil dari Al-Quran. Ini dia kan, Masya Allah. Jadi betul kata Bapak, itu andaikan diajarkan di seluruh sekolah, maka itu pasti baik sekali. Cuman itu dia nih, kitanya pengen gak ngamalin itu. Islamnya lengkap, sempurna Pak. Komunikasi dalam Islam itu benar-benar harus juga disampaikan. Cuman ya itu dia, kan kadang kita pengen ngegali sesuatu dari Al-Qurannya belakangan. Nanya sini dulu, sana dulu. Ketika udah kepepet gak ada yang bisa bantu, baru dia nyari di Quran kayak gimana ya. Nah ini dia ya. Jadi bukan keburukan komunikasi yang terjadi sekarang itu bukan karena salah Islam atau salah Qurannya. Kitanya aja kali yang nggak mengambil ilmu dari beliau, dari Al-Qurannya maksudnya. Jadi tinggal kita yuk amalin dengan cara saling mendengar, komunikasi, maka itu insya Allah udah lengkap ada di dalam Islam. Tinggal pendidikannya nih kita sesuaikan untuk semuanya balik lagi sesuai sama Islam, ya kan sayang? Jadi obrolan bapak-bapak tadi saling curhat. Bapak nggak bisa yang ngobrolnya itu yang romantis gitu sama mama gitu ya. Padahal sebenarnya bapak ngedengerin mama gitu ya, ngertiin mama. Cuman caranya mungkin nggak yang caranya berbeda. Langsung Mungkin kan tindakan. Mungkin kan kalau Buya tuh tiap malam tuh pasti nanya, sayang ada yang mau diceritain nggak? Atau ya kita ngobrol apa aja ngalur ngidul. Ya, itu dia. Tadi bapak bilangnya gini sayang. Kalau kau kan komunikasinya ilmu, ya kita soalnya lagi ngaji istilahnya, ya nggak? Kadang justru yang kita obrolin tuh kadang apa aja, ya ini kok buahnya ini buah kok hijau ya ini kok rumput begini, kok langit gitu. Ngobrol nggak penting itu ternyata penting sama pasangan. Jadi nggak melulu. Justru dalam Islam justru laki-laki itu setelah menikah memang terbatas dia bercandanya, dan bercanda yang paling pahala ya justru sama istri. Yang nggak boleh itu sama istri orang atau dengan perempuan yang ya naudzubillah bisa jadi fitnah. Justru kalau sama istri itu bebas sekali mau bercanda apa aja. Dan yang paling hadis yang paling terkenal itu sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik sama istrinya Pak katanya. Sama keluarganya. Jadi mungkin sebelum kita dengerin curhatan teman atau mungkin komunitas-komunitas yang lain, apalagi Buya kan pengen banyak gitu didengerin orang. Kadang-kadang yang deket aja dulu didengerin gitu. Mungkin bisa pasangan, anak-anak kita. Ya ngobrol aja kayak kita suka nonton TV bareng. Ngobrolin apa aja gitu. Ternyata itu sepenting itu bikin bonding keluarga makin hangat. Jadi ini memang seru ya bahasan tentang obrolan sama suami istri itu. Dan kadang itu yang harusnya udah ngantuk tapi ngobrol sama suami istri dulu bisa manjang tuh ya. Berjam-jam. Sehingga sebelum obrolan makin seru nih, ini kita makan dulu buahnya. Kita jeda dulu sebentar. Supaya kita lanjutin lagi setelah jeda sebentar ini. Jangan kemana-mana. Dipersembahkan oleh Metro TV.